Nah, defisit APBD Riau 2025 kita ketahui bersama, kalau kemarin kita bukan carut marut sih, tapi saya pikir ini ada perdebatan yang sesuai dengan kondisi. Ada bapak kita mengatakan pusing 7 keliling untuk menyelesaikan Riau ini dengan kondisi yang ada. Lalu ada sebagian yang bilang tidak mungkin kita melakukan itu karena semuanya serba keterbatasan. Tapi saya yakin dan percaya hari ini Pak PLT mampu mengelaborasi itu semua sehingga menjadi satu kesatuan kuat untuk bagaimana menjalankan roda pemerintahan Riau dengan baik, meskipun barangkali ada beberapa program prioritas yang mungkin tertunda. Nah, pelaksana tugas ini Pak S.F. Arianto menyebut pendapatan daerah Riau pada tahun 2025 itu sebesar 8,2 sampai 8,4 triliun, sehingga ada defisit 1,1 triliun lebih dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan sebesar 9,4 triliun. Dan ini diambil cuplikannya itu di tanggal 7 bulan 11 tahun 2025. Penetapan kita sampai Desember sekitar 8,4, turun 1,1. Tentunya dari kalimat ini hal yang tidak mungkin kita untuk melakukan pembangunan yang sudah menjadi prioritas. Maka dengan kondisi ini kan bukan cuma Riau, saya pikir ini semua se-Indonesia mengalami hal yang sama. Tapi ada pertanyaannya, apakah kita tinggal diam? Apakah kita tetap di tempat terima fakta ini? Nggak mungkin. Karena tentunya Riau punya tugas, pemerintah punya tugas dan beban berat bagaimana untuk melakukan sesuatu sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Next. Nah, kontribusi PAD ini kita bicara Riau. Memang betul, saya pernah rapat di Serindip. Itu ketua dewan ketika itu Pak Yulisman juga mengatakan pendapatan PAD itu menurun sekali. Nah, kalau dari sini kita lihat berdasarkan data realisasi perolehan PAD tahun 2024 mencapai 15,93 triliun atau turun dibandingkan perolehan pendapatan yang sama tahun 2023 mencapai 32,2 triliun. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini kan ada yang barangkali apakah ada sikap dari ASN kita yang menurun atau mungkin ketidakpedulian atau terima apa adanya sesuai dengan tugas harian. Di sini kan dituntut bagaimana para OPD itu bisa mengidentifikasi, menginventarisasi sektor-sektor yang kemudian menjadi pendapatan daerah. Kalau saya lihat atau kami lihat dari Kadin, ini belum optimal. Ini sudah harus dirubah mindset daripada teman-teman di OPD itu bagaimana hari ini untuk bergerak, untuk merubah tradisi yang tadinya cuma tugas harian, tapi bagaimana dia harus berpikir sebagai lembaga atau stakeholder yang ditugasi dalam sektor itu, sehingga ini bisa mendongkrak daripada pendapatan daerah. Karena saya lihat masih banyak lagi sektor yang seharusnya masih ada sumber pendapatan daerah tapi itu belum tergali. Next, dilema fiskal. Dilema fiskal adalah situasi sulit yang dihadapi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendapatan dan pengeluaran negara. Ya toh, seringkali ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan lain sebagainya dan yang lain yang terbatas dengan kebutuhan belanja. Tadi sudah disampaikan dengan beliau. Ini kalau bahasa anunya besar pasak dari tiang. Pendapatan kecil, pengeluarannya besar. Tapi ini kan juga harus kita sikapi bersama. Ini menjadi PR besar. Intinya pemerintah harus memilih antara mengurangi defisit atau utang yang bisa menekan pertumbuhan, atau meningkatkan belanja atau defisit yang berisiko menambah utang dan ketidakstabilan. Utang tetap harus diselesaikan karena itu menjadi tugas atau menjadi beban pemerintah yang sudah lalu. Tetapi kan kita juga harus menjadi sumber-sumber bagaimana atau memikirkan bagaimana pendapatan itu meningkat kemudian. Lalu ada beberapa kegiatan yang tidak tepat sasaran, ini harus dirubah, harus di cancel lebih dulu untuk mana yang lebih prioritas daripada yang rutinitas. Nah, kecuali kalau belanja pegawai, ini kalau nggak dilakukan, ini justru mentok semuanya. Ada itu roda pemerintahan.
Tetapi hal-hal yang lain seperti adanya seminar segala macam ini semuanya harus dikurangi. Pahit-pahit harus dilakukan demi kemajuan untuk dan kestabilan tahun berikutnya. Next, dilema fiskal Riau, pendapatan melemah versus belanja tinggi. Ini yang tadi disampaikan, besar pasak dari tiang, uang masuk sedikit, uang keluarnya lebih banyak yang dibutuhkan. Pendapatan daerah dari BH, pajak dan lain hanya cukup untuk menutup belanja wajib seperti subsidi dan gaji pegawai, sementara untuk yang prioritas ini butuh dana besar. Nah ini juga nanti mungkin Pak PLT membentuk tim untuk percepatan ekonomi Riau. Untuk yang di internal Riau sendiri bagaimana untuk menjalaninya dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber pendapatan,